Nama Slamet Agus Priyanto, pria berusia 34 tahun ini mendadak menjadi bahan perbincangan sekaligus mengundang rasa penasaran masyarakat setelah wajahnya terpampang di balio-balio berukuran raksasa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk bisa menyewa sejumlah balio tersebut tentu menyedot biaya cukup besar. Lalu sebenarnya siapa Slamet Agus Priyanto ini dan ada tujuan apa? Tentu di balik itu bukan hanya sekedar mengucapkan selamat hari jadi Rembang dan HUT kemerdekaan RI saja. Nah, saya berbincang langsung dengan Slamet Agus Priyanto. Ikuti sampai usai karena ada sisi-sisi menarik yang inspiratif. Selamat sore, saat ini saya bersama dengan Slamet Agus Priyanto atau biasa dipanggil Kang Agus. Kebetulan wajah Kang Agus ini banyak terpampang di balio-balio besar di titik-titik strategis wilayah Kota Rembang terutama. Banyak pula masyarakat yang merasa penasaran sebenarnya siapa sosok Slamet Agus Priyanto ini. Saya kebetulan bisa bertemu langsung dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk membedah lebih jauh siapa sosok Slamet Agus Priyanto. Selamat sore. Sore, siapa? Kang. Oh iya, Kang Agus ya. Saya itu udah lama penasaran mencari nomor kontak jenengan hingga akhirnya butuh waktu 1 bulan untuk mendapatkan nomor kontak Mas Agus gitu. Sebenarnya Mas Agus itu asli mana gitu? Saya aslinya asli Rembang, Mas. Saya tinggal di Tasik Agung. Saya lahir di Sarang. Saya dari TK, SD, SMP, SMA juga di Rembang. Terus pada tahun 2006 saya pindah ke Semarang, merintis bisnis di sana, kuliah di sana. Habis selesai kuliah saya merintis bisnis di Semarang sampai saat ini juga. TK-nya di mana dulu? TK dulu saya di TK Ketangi. Ketangi Pamotan ya? Ketangi Pamotan. Oh, sempat tinggal di Pamotan juga? Ya, saya sempat tinggal di sana sama bapak ibu di sana, di Ketangi Pamotan. SD? SD kelas 1 sampai kelas 3 itu saya di Ketangi juga. SD 1 Ketangi, Pamotan Rembang. Terus mulai dari kelas 4 itu pindah di Tasik Agung. Kelas 4 sampai kelas 6 di SD 2 Tasik Agung Rembang. Terus SMP kebetulan dekat sama sini di SMP 3 Rembang. Terus SMA-nya itu SMA Taman Madya Harapan Juwana di Juwana. Tapi sempat SMA Kartini juga? Pernah di SMA Kartini. Terus di SMA Muhammadiyah Lasem. Terus yang terakhir di SMA Taman Madya Harapan Juwana. Pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Suka traveling mungkin, Mas. Oh, iya. Tapi banyak temen akhirnya. Banyak temen. Mas, itu balionya dengan kan cukup banyak di Rembang. Dan tampaknya juga masif begitu ya pemasangannya. Itu kira-kira ada tujuan apa gitu? Selain untuk mengucapkan hari jadi sampai HUT kemerdekaan RI itu. Kalau yang pertama memang tujuannya satu, Mas. Itu untuk ucapan kota tercinta saya yaitu Kota Rembang. Terus yang kedua itu memang untuk pengenalan figur saya, biar masyarakat tahu itu figur sosok yang muda, yang milenial, yang nasionalis, agamis, untuk insya Allah kedepannya nanti ada hajat di kontestasi Pilkada Rembang di 2024. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Mas. Sebenarnya yang diincar itu bupati atau wakil bupati Rembang? Bupati. Kenapa, Mas, milih posisi itu? Karena dari awal saya 2006 itu studi di Semarang, ambil kuliah ekonomi manajemen. Terus selesai itu pada tahun 2011. Di sana saya sudah merintis bisnis, sudah jalan sampai sekarang. Insya Allah sudah settle dan sukses di sana. Saya kadang pulang ke Rembang itu melihat
di Rembang, apa sih kemajuan di Rembang, apa sih kangen saya tentang Rembang, Mas. Rembang itu seperti jalan, infrastruktur, pembangunannya. Saya dari Semarang itu kan lewati berbagai kota ya, seperti di Demak, Kudus, Pati, Rembang. Kok Rembang ini kok masih gitu-gitu aja dari dulu. Saya pribadi juga melihatnya kok ada rasa keprihatinan. Ya, rasa keprihatinan, ingin kembali ke Rembang, ingin membangun dan memajukan, menyejahterakan kota saya, Mas. Seperti itu. Itu mungkin nanti saya akan gali lagi di bagian tengah atau akhir, Kang Agus. Ya, Mas. Kenapa enggak Kang Slamet aja? Familiarnya Kang Agus malah ya? Familiarnya Kang Agus dari teman-teman di Rembang, saudara-saudara, dan semuanya itu panggilannya Agus. Agus. Gitu. Kalau Slamet itu kan panjang ceritanya, Mas, kalau saya sampaikan. Dulu itu ibu pernah mengandung kakak yang pertama dan kedua itu meninggal, Mas. Terus anak yang ketiga yaitu terlahir saya, makanya diberi nama Slamet. Ya. Sejak lahir memang Slamet Agus Prianto. Slamet Agus Prianto. Makanya nama itu ya walaupun nama kuno ya, Mas, itu yang dikasih orang tua saya. Karena anak yang ketiga ini selamat diharapkan lahir, bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Iya, benar, Mas, seperti itu. Sekarang hari-hari Kang Agus lebih banyak di Semarang atau di Rembang? Sekarang 50-50, Mas. Lebih banyaknya tetap di Semarang karena aktivitas saya di Semarang, istri, keluarga di Semarang, terus kerjaan juga di Semarang. Iya, kerjaan, bisnis juga di Semarang juga. Kadang kita 2 minggu sekali kembali ke Rembang, ketemu masyarakat, kita turun ke masyarakat. Kita ingin mendengarkan masyarakat itu apa sih yang dikeluhkan masyarakat pada saat ini, aspirasi, ide, gagasan mereka untuk Rembang yang lebih maju sejahtera lagi. Kita selalu catat, Mas, selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kebutuhannya apa sih pada saat ini, masyarakat membutuhkan apa, seperti itu, Mas. Kang Agus, mungkin banyak juga yang penasaran, profesinya Kang Agus saat ini apa? Saya seorang wirausaha, Mas, pengusaha ya. Di Semarang punya beberapa usaha di bidang otomotif. Yang lebih utama itu showroom jual beli mobil bekas. Itu di Semarang ada beberapa cabang. Yang cabang pertama itu ada di Banyumanek, terus yang kedua di Ahmad Yani, terus yang ketiga ada di Lotemat Semarang. Artinya sekarang ini lebih sering wirawiri ya? Iya, lebih sering. Kalau di Rembang berapa hari biasanya dalam setiap pekan? Kalau di Rembang itu biasanya tergantung, Mas. Kita bisa 3-4 hari di Rembang karena jadwal juga yang ingin ketemu saya juga banyak, teman-teman, mulai dari relasi-relasi kerja, terus keluarga-keluarga besar juga kita sering ketemu, kumpul, silaturahmi. Setelah baliho itu banyak terpasang, ada responnya ya nggak? Misalnya sekarang ini semakin banyak pula orang yang pengen ketemu Kang Agus gitu. Banyak, Mas, dari baliho-baliho, billboard dan spanduk yang sudah berdiri di Rembang itu, masyarakat banyak yang bertanya, ini siapa? Ini orang mana? Ini mau apa? Banyak yang bertanya seperti itu. Dan pada saat saya datang ke Rembang itu, kita kan juga punya tim juga kan. Tim itu, tim relawan kita mencatat sebagai apa ya, penjembatan antara masyarakat sama tim untuk bertemu saya. Dalam artian
oh ini toh Mas Agus, ini toh oh figur muda, ini toh ingin nantinya maju sebagai kepala daerah yaitu bupati di Rembang, seperti itu Mas. Mas, pasang baliho itu kan mahal ya? Iya. Habis berapa Mas? Wah, kalau baliho itu nggak usah disampaikan nominalnya ya Mas. Yang pasti ya cukup lah ibaratnya gitu. Karena untuk pengenalan figur di Rembang itu yang pertama kita harus dengan adanya pengenalan dari baliho, billboard dan spanduk sendiri. Karena figur saya juga sudah lama tidak di Rembang kan Mas. Saya tinggal di Semarang. Mungkin masyarakat Rembang belum banyak yang tahu tentang sosok figur saya. Makanya dengan pemasangan baliho, billboard dan spanduk yang ada di titik-titik strategis di Rembang itu untuk masyarakat biar tahu saya. Itu awalnya seperti itu. Itu nanti juga akan diganti lagi sesuai momentumnya. Oh, ya pasti. Yang pasti kita yang pertama pengenalan figur, yang kedua selalu ucapan ya tergantung momennya Mas. Seperti kemarin hari jadi Kota Rembang yang Kabupaten Rembang yang ke-281 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 juga. Nanti next juga tetap kita memberikan ucapan yang dekat-dekat ini. Mungkin ada pergantian gambar lagi untuk pengenalan lagi seperti itu Mas. Kalau jenengan menganggap Rembang ini seperti apa kondisinya? Kalau Rembang saat ini ya dibilang memprihatinkan juga saya nggak berani ngomong memprihatinkan. Yang pasti Rembang sekarang itu kangen dengan pemimpin yang sebenarnya ada untuk masyarakat Mas, yaitu dekat sama masyarakat, membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan yang pasti untuk perekonomian dan pembangunan kita juga harus utamakan itu Mas. Karena pada saat ini di Rembang itu sebenarnya progres banget Mas untuk pembangunan dan ekonomi, apalagi seperti pariwisata ya. Pariwisata di Rembang sudah sangat banyak ya. Kemarin saya pelajari itu ada sekitar 30-an lah ya. Ibaratnya ya termasuk di Taman Rekreasi Pantai Kartini, terus Bulu Mantingan, Karangjae dan lain-lain itu banyak yang harus nantinya dikembangkan dan lebih maju lagi di sektor pariwisata. Ketika Kang Agus itu datang ke warga ngobrol, yang paling sering dikeluhkan apa? Paling dikeluhkan itu ya seperti infrastruktur Mas, seperti jalan-jalan di desa. Terus yang kedua ya perekonomian juga Mas. Seperti kemarin kita ketemu sama tokoh-tokoh masyarakat di nelayan, itu juga memprihatinkan juga Mas, dan memang butuh sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu yang lebih vital itu di sektor perikanan dan pertanian, itu yang pasti seperti itu Mas. Kang Agus sadar betul ketika akan maju dalam kontestasi pilkada itu kalau tidak lewat jalur independen atau perseorangan, ya lewat partai politik. Iya. Kira-kira rencana ke depan seperti apa? Tetap kita pakai partai politik dan nantinya kita sudah persiapkan semuanya untuk menuju ke sana. Artinya bukan jalur perseorangan? Oh, enggak. Ini pasti partai Mas. Partai mana Mas yang sudah memberikan sinyal akan menggandeng Kang Agus? Kalau partai ini kita masih rahasiakan ya Mas. Next nanti mendekati di 2024 pasti kita sudah mendeklar dan memberitahukan kita pakai kendaraan apa, kita sudah persiapkan dari sekarang. Itu nanti akan dibuka tahun berapa? 2023 atau menjelang detik-detik akhir? Ya 2023 pastinya Mas. Karena pada saat Februari 2023
2024 itu kan pemilihan legislatif dan presiden. Pada saat November 2024 itu kan sudah pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Di 2023 mungkin di akhir itu kita sudah memberitahukan bahwa kita pakai kendaraan partai apa, seperti itu. Kang Agus itu kan termasuk figur baru yang tiba-tiba muncul gitu ya. Kemudian sejak awal mendeklar untuk Rembang 1. Iya. Kelihatannya pede banget gitu. Iya. Kenapa, Mas? Karena gini, Mas. Saya dibesarkan di Rembang. Saya itu tahu Rembang itu seperti apa, Mas. Dari saya kecil bermain, teman-teman sekolah juga di Rembang kan. Saya itu melihat di Rembang pada saat saya kecil sampai sekarang, maaf ya, kurang adanya perubahan, Mas. Kurang adanya perubahan itu sekarang kan sudah momentumnya anak-anak muda dan milenial itu sekarang sudah tren menjadi kepala daerah. Saya sendiri putra daerah di Rembang, saya studi di Semarang, saya belajar banyak ilmu dan pengalaman di sana. Saya ingin kembali ke Rembang, ingin memajukan, ingin menyejahterakan semuanya, Mas, di perekonomian, pembangunan, permasalahan masyarakat seperti apa. Insya Allah kita harus selesaikan. Hanya dengan duduk di kursi bupati, tidak wakil bupati ya? Tidak. Karena kebijakannya beda, bupati dan wakil bupati itu berbeda kebijakannya. Karena di undang-undang juga sudah dijelaskan kebijakan ranah bupati dan wakil bupati berbeda. Makanya tidak kemudian dari awal ini wakil bupati dulu, kemudian baru bupati, enggak ya? Oh, enggak. Keluarga sendiri gimana ketika mendengar niatan Kang Agus? Dari awal keluarga saya menceritakan itu pasti orang tua kaget dengan apa yang saya sampaikan. Kok tiba-tiba ingin maju bupati kan? Nopo, kamu udah sukses di Semarang, udah punya usaha ini itu, sudah cukup lah untuk keluarga dan kebutuhanmu. Kenapa kamu ingin menjadi sosok seorang pemimpin daerah yaitu bupati di Rembang? Saya menjawab, Bu, insya Allah ini amanah saya di Semarang, sukses di sana, ingin kembali ke Rembang, ingin memajukan, ingin menyejahterakan kota saya, Bu. Saya ngobrol sama ibu saya pengen nangis, Mas, karena saya melihat Rembang pada saat ini kurangnya perubahan, Mas, dan mungkin stagnan ya, kurang adanya kemajuan, mungkin di semua sektor ya. Ibu gimana ketika akhirnya mendengar penjelasan itu? Akhirnya saya sampaikan seperti itu, ibu bisa menerima dan memberikan restu support untuk saya, Mas. Itu penting ya? Iya, yang paling utama itu doa dan izin dari orang tua. Kalau Bapak sendiri? Bapak juga sudah memberikan izin, Bapak Ibu sudah memberikan izin untuk saya, hajat saya untuk maju kontestasi Bupati di Rembang. Kalau istri terkejut nggak? Atau memang sudah tahu sejak awal? Istri sudah tahu dari awal, Mas, karena kita sering sharing ya, Mas. Kita sering ngobrol tentang kedepannya seperti apa. Saya udah menyampaikan, Mah, insya Allah Papa mau maju di kontestasi pilkada di Rembang untuk menjadi Bupati Rembang. Terus istri juga mungkin sebelum-sebelumnya sudah tahu kan, melihat sosok figur saya, kita sering ngobrol tentang politik, tentang apa di Rembang seperti apa, itu istri langsung support. Oh iya, Pak, insya Allah diijabahi Gusti Allah dengan restu, izin keluarga, orang tua dan istri. Kang Agus, pilkada itu selalu diidentikan dengan modal besar. Ya. Karena memang kalau kita berkaca pada pilkada Rembang sebelumnya, praktek politik uang begitu kental. Tanggapan Kang Agus sendiri?
Kalau kita bicara tentang politik uang itu sebenarnya nggak semua pakai uang, Mas. Pilkada kalau secara umum orang melihatnya pasti semua pakai uang. Sebenarnya memang pakai uang. Uang itu kan buat ini sih. Sarana aja untuk kita nanti terjun ke masyarakat, ngasih bantuan dan lain-lain. Cuman tim dan lain-lain. Cuma sekedar itu sih, Mas. Kalau untuk yang lain saya rasa enggak. Kalau ada orang tanya sudah siap berapa, Mas? Gitu. Usia? Sudah siap berapa untuk siap berapa? Pilkada nanti? Insya Allah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pada saat nanti kebutuhan untuk Pilkada di Rembang. Termasuk dananya, Mas ya? Semuanya sudah kita siapkan. Oke. Rembang akan dibawa kemana ketika nanti Kang Agus dipercaya mendapatkan amanah masyarakat? Kalau sebenarnya progres untuk Rembang sendiri, yang pertama kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari masyarakat, Mas, dari lini terkecil sampai lini terbesar. Terus yang pasti kita menyelesaikan membedah masyarakat itu, kita terjun langsung ke masyarakat, ketemu sama tokoh masyarakat, sama warga masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Apa sih ya permasalahan yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat ini, dan pada saat insya Allah pada saat pemilihan pilkada insya Allah saya menjadi bupati di Rembang, kita sudah mempersiapkan program-program itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Rembang, terutama di sektor perekonomian dan pembangunan. Dan yang pasti program kita sudah siapkan nantinya untuk Rembang semakin sejahtera dan semakin hebat lagi, seperti itu. Kandidat bakal calon wakil bupati sebagai pendamping Anda sudah? Atau ada beberapa nama yang di list gitu? Nggak ada, cuman satu nama, tapi masih kita sembunyikan, Mas. Ini kan masih dinamika. Pada saat di 2024 itu kan dinamikanya kan panjang, Mas. Kita bisa bongkar pasang calon bupati dan wakil bupati. Insya Allah calon wakil bupati saya itu juga sudah siap. Perempuan, laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Dari timur, barat? Timur. Timur ya. Oke, Kang Agus. Terakhir ini, ya. Dengan sebagai sosok pengusaha yang sukses, ya. Kira-kira berbagi tips untuk teman-teman terutama generasi muda di Kabupaten Rembang untuk merintis usaha seperti apa supaya bisa sukses gitu. Ya. Sebenarnya gini, Mas. Pengusaha itu yang pasti, yang pertama itu kita pasti bersusah-susah dahulu. Tergantung, Mas. Tergantung pada saat usaha apa yang dikerjakan. Yang pertama itu pasti doa restu kedua orang tua. Terus yang kedua, usaha apa sih yang pengen kita jalankan? Itu kita harus pelajari dulu, Mas. Seandainya kita, contoh kita jual beli mobil ya. Kita jual beli mobil itu kita pertama yang kita pelajari yaitu harga mobil, tipe, tahun, warna, plat itu pengaruh banget, Mas. Kuasai itu dulu. Ya, kita harus kuasai segmen-segmennya dulu. Itu nanti kita ke arah pemasarannya seperti apa, harga jualnya berapa, mobil yang biasa itu ambilnya berapa, jualnya berapa, keuntungannya berapa, seperti itu. Yang mobil premium kita juga punya kelas sendiri, Mas. Itu sesuai dengan segmen dan pasar tersebut. Dan yang pasti kita harus pelajari, kita mau bisnis itu, kita pelajari bisnis itu dulu. Nantinya berjalan hasil keuntungan dan lain-lain itu mengikuti, Mas. Pernah istilahnya banyak kendala nggak sih? Atau mungkin sempat juga mengalami gulung tikar atau gimana? Dari awal kendala pasti ada, Mas. Kalau gulung tikar insya Allah tidak. Kalau kendala itu yang pasti ada. Karena gini, kita kan biasa mempercayakan makelar. Kalau jual beli mobil ya, mempercayakan makelar. Bos, ini harga mobil ada Jazz nih tahun 2015. Harganya sekian, nanti jualnya sekian. Kadang kita terlalu percaya maklar, ternyata tidak sesuai. Nah, loh, ambilannya segitu, ternyata jualannya tipis, untungnya tipis. Ternyata kita pelajari dari maklar itu juga
harusnya kita ngambilnya berapa, jualnya berapa. Sekarang kan sudah banyak media Mas, seperti OLX, 123, terus marketplace lah ya. Marketplace di Facebook itu kan komplit itu. Harga orang dari pemakai jualnya berapa, terus pedagang jualnya berapa, itu kita bisa pelajari dari situ Mas. Dari maklar boleh, dari iklan juga boleh. Itu sebenarnya sudah banyak opsi Mas. Sekarang itu sudah mudah karena seperti internet, dari media itu semua sudah komplit. Kita bisa mempelajari itu, tips-tipsnya gimana caranya kita berwirausaha, tips-tipsnya gimana kita pemasarannya seperti apa, ambil untungnya berapa, semua sudah ada di situ Mas. Dan itu juga berlaku untuk bisnis-bisnis yang lain. Iya, sama. Harus dikuasai dulu. Terus yang kedua, kita di Google, di YouTube itu semua ada kok Mas. Ada Mas kiat-kiat untuk menuju sukses dalam arti merintis bisnis itu ada semua kok Mas. Saya dari awal cuman dari maklar Mas. Maklar jual mobil orang, nyariin mobil orang. Dari itu Mas. Akhirnya keterusan ya? Iya, akhirnya dari keuntungan itu kita kumpulkan, kita beliin mobil satu. Pada saat pertama itu saya cuman jualan mobil Timor Mas. Iya, Timor. Iya, pada tahun 2012. Ternyata dari Timor terus dapat untung lagi. Saya dibeli sama orang, dapat untung. Iya, dapat untung, beliin lagi dan lain-lain. Terus akhirnya bisa sebesar sekarang. Sampai punya 3 cabang, dan 3 cabang itu ada sekitar mobil sekitar 60 ada Mas. Berapa tahun untuk merintis semua? 2012 sampai 2022 berarti sudah 10 tahun Mas. Sudah 10 tahun itu kita merintis, makanya pada saat saya kuliah ngambil ekonomi manajemen, saya pelajari itu Mas. Saya pelajari untuk di bisnis saya. Di manajemen itu kan ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Ini tak ambil semuanya, tak jadiin satu di manajemen bisnis saya. Di Udinus ya itu? Di Udinus. Nanti S2 juga mau? Ini sudah ambil S2 juga Mas di Untak, ambil Manchester Management, insya Allah dekat-dekat ini juga udah selesai, seperti itu. S3 nanti ya? Nanti juga selesai S2 kita lanjut doktoral juga, S3 ya. Untuk memang saya senang pendidikan dan saya senang belajar Mas. Meskipun nanti seandainya duduk di kursi bupati pun nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kalau pendidikan buat saya itu ilmu, ilmu yang selalu kita buat tambah ilmu dan pemikiran kita biar bisa jangkauannya luas, seperti itu Mas. Oke, sebelum saya tutup, apa yang ingin disampaikan masyarakat Kabupaten Rembang? Bisa menghadap ke sana Kang Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Agus Priyanto. Saya putra daerah di Rembang, saya tinggal di Tasya Agung. Insya Allah di 2024 saya ada hajat maju kepala daerah sebagai bupati di Rembang. Mohon doa restunya. Terima kasih untuk warga masyarakat Rembang. Insya Allah kedepannya Rembang semakin maju dan lebih sejahtera lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, sekali lagi terima kasih waktunya. Siap Mas Musa. Sudah diluangkan di tengah-tengah kesibukannya. Mudah-mudahan dilancarkan jalannya. Amin ya Allah. Sampai ketemu lagi. Oke, siap Mas. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Kang Slamet Agus Priyanto. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu.